Pemirsa, apakah kisah cinta kalian sedang bucin-bucinnya? Bucin alias budak cinta mengarah pada orang-orang yang tergila-gila dengan kisah cinta yang sedang dirajutnya. Selama ini arti bucin condong pada konotasi negatif. Padahal tidak sepenuhnya demikian, bucin dalam porsi yang tepat bisa menggambarkan perasaan cinta tulus yang sesungguhnya. Seseorang yang bucin akan menempatkan kebahagiaan orang yang dicintainya lebih utama daripada kebahagiaan diri sendiri. Berikut apa aja bisa dilakukan kalau udah bucin, versi on the spot. Sehidup semati. Ungkapan itulah yang menggambarkan ikatan antara mantan Perdana Menteri Belanda Dries van Acht dengan sang istri Eugene Krukelberg. Pasangan yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama 70 tahun ini menghembuskan nafas terakhir bersama sambil bergandengan tangan dengan metode eutanasia. Mereka berdua memilih eutanasia karena menyadari kondisi kesehatan keduanya yang semakin menurun dan tidak ingin meninggalkan atau ditinggalkan satu sama lain. Permintaan eutanasia seringkali datang dari pasien yang menderita sakit tak tertahankan dan harapan sembuhnya tidak ada. Permintaan tersebut harus dibuat dengan keseriusan dan keyakinan penuh serta izin dari dokter. Serangan bertubi-tubi dari Israel masih terus berlangsung di jalur Gaza. Namun di antara luka dan air mata warga Palestina, terdapat setitik kebahagiaan kala dua sejoli melangsungkan pernikahan di kamp pengungsian. Pasangan bernama Mahmud dan Shaima Kazik ini telah merencanakan untuk melangsungkan pernikahan lebih dari 8 bulan lalu. Tetapi mereka terpaksa menunda hal tersebut lantaran serangan Israel ke Gaza yang mulai pada bulan Oktober silam. Awalnya mereka berharap bisa menunggu hingga serangan berakhir untuk merayakannya. Namun karena musibah tersebut tak kunjung usai, mereka akhirnya memutuskan untuk melaksanakan pernikahannya dalam kesederhanaan. Pasangan ini mengadakan pernikahan dengan harapan dapat membawa sedikit kegembiraan di hati mereka dan orang-orang di tengah pengungsian. Di sepanjang jalan sempit yang berada di Connecticut, Amerika Serikat, terhampar luas padang bunga lili atau bunga bakung yang cantik. Di balik keindahannya, ternyata tersirat kisah cinta yang tiada habisnya. Ladang bunga ini dulunya milik pasangan bernama Bud dan Florence McQuaid. Bud menanami lahan tersebut dengan bunga lili karena Florence sangat menyukainya. Sayangnya pasangan yang sudah menikah selama 60 tahun ini harus terpisah oleh maut, lantaran Florence tutup usia lebih dulu. Tak ingin berhenti mengungkapkan cintanya kepada Florence, Bud pun tetap menanam bunga lili di lahan tersebut, sampai ia akhirnya meninggal dunia di usia ke-103 pada 2019 lalu. Saat ini terdapat sekitar 40.000 bunga yang ditanami oleh Bud hingga akhir hayatnya. Setelah kepergian Bud, lahan tersebut dibeli oleh tetangganya Stacy Steinmetz. Steinmetz sengaja membiarkan lahan bunga lili tersebut karena ia ingin cinta Bud kepada Florence tetap abadi dan tumbuh seperti ribuan bunga yang ada di sana. Setia. Kata yang mudah diucapkan, namun tidak semua orang bisa melakukannya. Bagi pria bernama Nashiji Hisashi, setia adalah hal yang gampang ia buktikan walau harus menunggu 8 tahun lamanya. Awalnya Hisashi dan kekasihnya Nakahara Mai berniat untuk mengikat janji suci pernikahan setelah 2 tahun menjalin hubungan. Namun 3 bulan sebelum hari besar itu digelar, Mai tiba-tiba mengalami serangan jantung, lalu berakhir dalam kondisi koma. Alih-alih pergi mencari wanita lain, Hisashi memilih untuk tetap setia mendampingi Mai dalam tidur panjangnya. Ia datang setiap hari ke rumah sakit untuk memijat tubuh kaku Mai sambil memainkan lagu favoritnya.
Hal ini ia lakukan bertahun-tahun, walau tubuh Mai tidak merespon sedikit pun. Lebih dari setahun berselang, Mai pun bangun dari komanya, namun ingatannya menjadi kacau karena sampai melupakan seluruh momen indahnya bersama Hisashi. Tak langsung menyerah, Hisashi terus menemani Mai memulihkan kondisinya dan tak berhenti berusaha menumbuhkan kembali cinta mereka berdua. Sampai tahun ke-6 setelah sadar dari koma, kondisi Mai mulai pulih seperti semula. Pada akhirnya, Hisashi melamar Mai untuk yang kedua kali, dan pasangan ini memutuskan untuk menikah pada tahun 2014. Jodoh tak pernah terduga kapan bertemunya. Kisah menarik datang dari pasangan Taylor Givens dan Colin Cobelia. Benih cinta keduanya tumbuh setelah mereka mendapat transplantasi jantung di hari yang bersamaan. Givens dan Cobelia menjalani pemulihan di kamar yang berdekatan. Ini merupakan transplantasi pertama Givens setelah ia menderita kardiomiopati virus. Sementara Cobelia menerima transplantasi kedua karena ia lahir dengan kondisi jantung kronis. Tepat 5 tahun kemudian, mereka bertemu kembali di rumah sakit tempat mereka melakukan transplantasi. Pada saat itulah keduanya merasa cocok karena saling mengerti kondisi satu sama lain. Akhirnya mereka pun menjalin hubungan lalu menikah pada 2019. Bagi Givens dan Cobelia, keterbatasan fisik bukanlah hambatan dalam hubungan keduanya. Justru mereka menjadi sama-sama mengerti dan memahami kondisi bersama. Melamar seseorang untuk menikah tentu membutuhkan perencanaan yang matang. Mulai dari membeli cincin, pemilihan lokasi, hingga menyusun kata-kata yang tepat. Berikut momen-momen lamaran yang bikin dagdikduk penontonnya. Sebuah video viral memperlihatkan momen romantis saat seorang pria melamar kekasihnya di sebuah restoran cepat saji di Afrika Selatan. Sayangnya, video lamaran yang manis itu malah mendapat komentar tidak menyenangkan dari seorang netizen X yang menyebut jika si pria nggak modal. Namun tak disangka, hinaan itu justru membuka pintu keberuntungan bagi pasangan tersebut. Brand dari restoran cepat saji tersebut meminta netizen untuk mencari mereka untuk menawarkan hadiah. Rezeki nomplok pun tak berhenti sampai di situ. Sejumlah brand ternama ikut menawarkan hadiah mulai dari uang tunai hingga voucher belanja kepada pasangan tersebut. Berawal dari lamaran sederhana, kekuatan cinta mereka berdua bisa menang atas hal-hal negatif dan membuka pintu rezeki bagi keduanya. Gak mau yang biasa-biasa aja, pria berikut mempersiapkan hal yang ekstra untuk melamar kekasihnya. Ia membuat pertunjukan cahaya spektakuler menggunakan 150 drone. Atraksi drone diawali dengan bentuk bunga mawar merah. Kemudian kolaborasi drone tersebut berubah menjadi bentuk Cupid yang dilanjutkan dengan gambar hati. Pada akhirnya, drone membentuk gambar cincin. Ketika pasangan tersebut berbalik badan, drone berubah menjadi tulisan "Will you marry me?". Wanita tersebut awalnya tidak menyangka jika kekasihnya mempersiapkan hal tersebut hanya untuk melamarnya. Setelah menyadari penonton yang ada di sekitar mereka adalah keluarga dan rekan terdekat, ia pun langsung menerima lamaran dari sang pujaan hati. Video berikut merekam momen seorang pria yang mau melamar kekasihnya. Berada di atap sebuah gedung, pria ini menyatakan niatnya di depan rekan-rekan terdekat mereka. Namun, ketika si pria meminta diambilkan kotak cincin yang sudah ia siapkan, ia justru terpeleset dan jatuh dari atap gedung. Si wanita pun panik dan langsung melihat ke bawah. Rupanya momen menegangkan itu hanyalah prank.
Si pria jatuh dengan selamat di atas matras angin lengkap dengan poster besar bertuliskan "Will you marry me?". Untungnya wanita tersebut nggak baper dan lamarannya pun diterima.